Shalom, salam sejahtera di dalam kasih-Nya. Karena kasih karunia Allah, kita semua boleh ada dalam keadaan baik-baik saja. Dan itulah yang menjadi harapan dan doa kami, kiranya semua kita boleh ada dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar mengenai kata Tuhan dan mentuhankan. Ketika kita mendengar kata Tuhan, apakah yang ada di dalam benak dan pikiran kita? Ada orang banyak berkata, kalau Tuhan itu pasti Maha Kuasa, kalau Tuhan itu pasti pencipta, kalau Tuhan itu pasti disembah atau layak disembah. Benarkah demikian? Mari kita melihat di beberapa ayat dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka senantiasa tertuju kepada hal-hal atau perkara-perkara duniawi. Di sini dengan jelas dikatakan ada orang yang mempertuhankan perut mereka. Artinya mempertuhankan kedagingan mereka, mempertuhankan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu dia jadikan Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5. Benar, di dunia ini ada banyak Allah. Di dunia ini ada banyak Tuhan. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Di sini Tuhan Yesus dijadikan Tuhan dalam ayat ini. Apa arti kata Tuhan? Dalam penulisan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, Tuhan itu ditulis dengan kata kurios. Kurios artinya pemilik, raja, penguasa. Ya, kalau Yesus dijadikan Tuhan, itu artinya Yesus kita jadikan dia pemilik hidup kita, dia raja yang merajai hidup kita, dia penguasa yang menguasai hidup kita. Seperti di dalam Filipi 3 ayat 19 tadi. Ketika seseorang mempertuhankan hawa nafsunya, tanpa sadar dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai raja yang merajai hidupnya, penguasa yang menguasai hidupnya. Artinya, hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dengan demikian, orang itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, kalau kita menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhannya dan kita mentuhankannya, itu artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri. Inilah orang-orang yang mempertuhankan perut, orang-orang yang mempertuhankan kedagingan, orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Tanpa sadar, hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Nah, orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, maka hal yang sama terjadi. Yesus kita jadikan raja yang merajai hidup kita, penguasa yang menguasai hidup kita, dan pengendali yang mengendalikan hidup kita. Ketika kita mentuhankan Yesus, itu artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, kepatuhan kita, ketaatan kita sepenuhnya kepada Yesus. Dan kita membiarkan Yesus mengendalikan hidup kita.
Pertanyaannya, siapakah yang menjadi Tuhan atas kita dan yang kita tuhankan? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh setiap kita masing-masing dan hal itu menjadi perenungan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.